Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Oke, ngomongin tentang perawatan dan sebagainya nih Mas Dhani. Banyak sekali yang tadi Mas Dhani bilang bahwa perawatan harus yang bagus, terus nutrisinya juga bagus, terus kemudian dari segi pakan. Nah, kalau orang tua dulu kan banyak yang nyon sewu kandangnya itu kan tertutup rapat, terus kemudian bawahnya tertutup nih sampai indel tidak bisa turun. Tapi saat ini banyak juga yang sudah panggung dan sebagainya. Kalau dilihat dari itu bagaimana Mas? Sebenarnya gini ya Mas Pram, jadi artinya balik lagi ke sana. Artinya kan kita sedang menata tatanan peternakan itu lebih baik. Nah, apakah salah orang-orang zaman dulu itu meliharanya tempat saya itu jenis kandangnya lemprak lah ya. Artinya di bawah. Iya. Sampai kemudian dia dinamakan wedhus gembel itu karena apa? Yo ning isor rupane elek toh Bulunya gembel. Kayak gembel. Seperti gembel akhirnya diadani wedhus gembel. Nah, hari ini makanya kita lagi mensultankan wedhus gembel. Mensultankan wedhus gembel. Artinya balik lagi yang namanya mensultankan itu ya kita harus merawat dia sesuai dengan kaidah-kaidah sultan. Apa sih kaidah sultan? Gawe ini omah. Kita omahe sing nyaman. Terus kemudian pakane sing enak. Terus kemudian dokternya sing tepat loh, karena kan kita harus menjaga kesehatannya dia. Sampai kemudian nanti dia akan memberikan rezeki kita, karena kita tidak boleh membalik kondisi ya. Kalau kemudian wong Jawa itu ngomong sing jenenge wedhus, sapi dan lain sebagainya itu kan raja kaya. Jangan dibalik jadi kaya raja, gak boleh gitu. Jadi dia itu raja kaya, artinya dia yang memberikan kecukupan kepada kita dari sisi kekayaan duniawi. Tapi jangan kemudian salah persepsi bahwa kemudian nek ngono dhek kudu tak openi sing apik no, enggak boleh. Jadi dalam sisi ini derajat si ternak itu berada di bawah derajat manusia. Sehingga dia dimulyakne tapi awake dhewe itu harus mulya dhisik. Kita harus mulya dulu. Lah, mulyanya dari mana? Satu. Kalau kemudian kita ngopeni wedhus atau kita melihara domba, maka kita juga harus nyaman dulu. Pakane ya cepak, kandange ono, duite cukup gitu. Baru ngopeni wedhus. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Ra duwe duit tuku wedhus kontes regane puluhan juta, malah seneni bojone repot gitu. Malah regelon gitu. Malah jadi bagus malah jadi remo lah. Ini yang kemudian harus kita kembalikan semua tatanannya ya. Makanya jika kemudian hari ini kita bicara bahwa kandangnya itu harus panggung dan lain sebagainya, itu adalah standar yang kemudian sudah ditetapkan oleh teman-teman yang memiliki pemikiran peternakan modern. Jadi panggung, terus kemudian disekat, makanannya itu harus mengandung serat, karbohidrat, protein, mineral, aditif yang lain. Nah, ini karena dalam rangka tadi menunjang performa dia. Lah, untuk kemudian tadi, tapi jangan dilupakan yang tadi. Jadi kita itu boleh memuliakan ternak, tapi dewi kudu mulya sik. Nek ternak itu ditukokne pakan sedino 10.000, dewi itu juga mangan sik sedino 40.000. Lo kan begitu. Nek 50.000, 40.000 di sing duwe, 10.000 nggih wedhus, jangan dibalik gitu. Nah, jadi dan kemudian dari situlah kita bisa menata tatanan peternakan kita sampai kemudian ya tadi dia bisa memberikan kekayaan ke kita karena dhek raja kaya, Mas. Aja dadekne kaya raja. Jadi tidak boleh membalik. Jangan dibalik. Haram hukumnya. Saya akan bilang bahwa kalau ternak itu sudah levelnya berada di atas manusia, didol ternak. Wajib. Saya akan bilang seperti itu. Jadi kalau derajat ternak itu sudah berada di atas derajat manusianya, harus didol. Karena kita membalik kondisi ini namanya. Gak oleh gitu. Kalau cuman kelanganan siji loro monggo, tapi kalau jumlahnya banyak repot gitu. Gitu. Malah kayak dadi budake wedhus Mas, repot. Ini enggak boleh. Jadi pokoknya intinya ngopeni wedhus itu kita harus seneng, kita harus nyaman. Nah, kalau sudah seneng, sudah nyaman, terus wedhusnya ya seneng ya nyaman, wis insyaallah rezekine ngalir. Nah, karena sunatullah ini dolanan wedhus itu ngopeni wedhus itu sunatullah. Berkah akeh. Berkah akeh Mas. Nah, terkait peternak-peternak yang baru nih Mas Dhani, mungkin akan ada yang
baru mau ikut mau kontes atau mungkin dia sudah sudah lama beternak main Islam dolanan wedhus tapi dia belum punya bahasanya gacok. Nah itu mungkin apa pesan dari Mas Dani kepada teman-teman di rumah ini? Kira-kira. Oh tenang, gini Mas. Buat para peternak yang baru, terutama sing gak duwe gaco atau bukan gak duwe gaco ya, duwe gaco tapi minder, jangan khawatir. Penting melu dhisik. Penting melu dhisik. Karena apa? Begitu kemudian kita ikut dulu, kenal dengan orang-orang yang ada di lingkungan kontes itu, maka dia nanti akan kemudian belajar. Dia nanti akan kemudian tahu seperti apa toh kontes kuwi. Bagaimana toh golek gaco. Lo kan kalau kita melihat domba bagus itu relatif. Menurutku wedhus yang domba yang menurut saya itu bobotnya 40 kilo itu wis gede. Tapi begitu mlebu kontes 40 kilo cilik. Ya, cilik karena apa oke sing luwih gede lah. Jadi sampai 100 kilo tadi. 100 kilo kan gede lah. Dari situlah kemudian kita akan berpikir, kalau peternak baru itu pengen kemudian ikut kontes yang lebih besar, maka dia harus memulai dari yang kecil. Memulai dari yang kecil itu dari mana? Dari keberanian dia sendiri untuk ikut kontes. Wes itu tok. Kalau gak wani nggawa gaco, minimal teko ning kontes sik. Nonton dulu. Ngobrol gitu. Terus kamu cari informasi dulu, itu minimal. Jangan dibalik. Jangan ya, pokoknya jangan pernah membalik-balik kondisi lah. Nah, nek kemudian duwe gaco, terus kemudian gacone itu gak gede. Yang penting digawa dhisik. Loh, dari situ nanti kita akan dapat insight baru dari luar. Mas, wedhus mungkin jane apik, ming ketoke kurang pakan, ming ketoke kurang protein, ketoke kurang karbohidrat, kurang tahu mbok cukur, ketoke wedhusmu reget lho. Dari situ nanti dia akan belajar toh. Tapi dia kan harus nggo gaco sih, berani. Karena apa? Berbicara masalah kontes, berbicara masalah kompetisi, itu bicara masalah mental soalnya. Bicara masalah mental. Jadi karena dia itu kan nggak berani nggawa karena mentalnya sik ngedon. Wow, jangan-jangan kalah, jangan-jangan. Emang ngerti nek kalah Bobi. Lo kan begitu loh. Karena juri itu, setiap juri itu akan melihat hal yang bagus itu tidak hanya dari yang besar. Ya. Tapi dia yang punya potensi besar. Kan begitu. Jadi artinya gak usah wedi wedhusmu cilik. Cilik nek apik loh. Karena kan kalau di kontes kita hari ini di Sleman, itu ada kelas yang namanya best of the best. Jadi, jadi kalau ada juara 1, 2, 3 sampai 10. Wedhusnya cilik mungkin 10. Nomor 10 misalnya. Tapi dia potensi. Tapi dia punya potensi untuk jadi besar. Loh, dia nanti bisa jadi best of the best. Karena apa? Juri akan melihat, oh ini wedhusnya cilik. Mungkin kalah juara 10, tapi dia akan punya performan besok setahun meneh ngungkuli sing iki. Nah, ini yang kemudian akan kita munculkan sehingga peternak itu akan berpikir bahwa oh, yang besar itu belum tentu menang, yang kecil itu belum tentu kalah. Nah, artinya ego ini yang akan kemudian kita naikkan. Jadi orang akan berpikir, oh, wedhusku cilik, tapi ternyata ini kelasnya terbaik, best of the best tadi. Bahkan bisa laku mahal nih. Mau bisa jadi kan tadi Mas Isa sudah sebutkan. Orang akan melihat itu dari sisi yang lain. Yang lain apa? Lah tadi feeling. Ki wedhus ki iso dadi gede. Cuman karena kalah usia kan nggak mungkin kalau misalnya nyon sewu. Anak usia 5 tahun bandingke karo anak usia 6 tahun juga gede 6 tahun wong kacek setahun gitu. Cempe juga sama, domba juga sama. Selisih poel berapa 1 bulan pasang kelihatan. dengan poel 2 pasang. Atau kemudian remaja. Remaja itu kan range-nya antara 6 bulan sampai 12 bulan. Karena belum poel kan. Lah, 6 bulan ditanding nih karo 12 bulan, juga gede 12 bulan. Tapi kan kalau dilihat performanya, 6 bulan ini punya potensi bagus sih. Gitu. Akhirnya inilah yang kemudian nanti kita akan munculkan. Untuk apa sih? Untuk mengangkat tadi loh, mentalitas atas peternak-peternak itu. Jadi di ini Mas Pram, besok itu kita bikin hal baru di kontes yang di Sleman Kres 2 ini. Jadi juaranya itu tiap kelas Mas, itu ada juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan best of the best. Jadi dari 10 besar itu kita ambil 6. Biasanya kalau saya kemarin pernah lihat itu cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya? Iya, ini kita ada 6. Jadi potensi untuk membawa istilah iki oleh-oleh dari kontes itu besar gitu karena kita punya 6 tiap kategori Mas, kecuali di ekstrim. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada kontes pemula nanti kemudian
kapan itu entah kapan. Mungkin Iya, dari Sleman kemarin sudah. kita sudah Mas itu. Kemarin sudah, Mas? Sudah. Itu untuk kontes pemula ya. Iya, kita beberapa kali juga sudah kontes pemula. Itu ibaratnya untuk bangun mental para Mental-mental dari teman-teman pemula Oke, gitu. terus kemudian ini saatnya nih untuk Betul. Yang nasionalnya. nasionalnya. Iya. Ya. Oke. Dan jangan down Mas, walaupun nasional yang menang kemarin kan belum tentu menang kayak dibilang Mas Dani tadi. Oke. Karena apa? Penurunan perawatan itu menurun atau naik gitu loh. Siapa tahu tadi yang dibeli sama Jawa Timur tadi di sana lebih bagus openane. Nah, Bisa menang juga ya. Jatiro bisa bawa gitu loh. Karena gini Mas, alhamdulillah kemarin beberapa kota dari luar Jawa Tengah itu konfirmasi mau datang Mas. Sudah banyak konfirmasi, Mas? Iya, alhamdulillah Oke. sudah banyak yang mulai seneng sama domba seni lokal. Karena memang ada apa ya? Dari namanya aja sudah unik. Iya. Dari namanya aja sudah apa tadi? Ya gitu. Orang jadi akan bertanya-tanya. Dan kemudian akan mencari tahu dan ini juga tidak menutup kemungkinan kemudian datang terus bisa kenal Mas Rizal, kenal Mas Dani, terus teman-teman main ke kandangnya Mas Dani tadi di Merapi Farm dan tempatnya Mas Rizal juga terus kemudian tanya-tanya tidak menutup kemungkinan ya. Ya. Iya, kita terbuka sharing Mas. Ya, jadi tidak terus ujuk-ujuk datang ke Merapi Farm usah tahu Mas Dani gini tapi bagaimana kenal dulu terus kemudian Ya. datang ke kontes, kenal, silaturahmi bareng-bareng terus tanya-tanya, gabung komunitas, siapa tahu akan dapat ilmu-ilmu tadi Yes. tadi ya. Iya, betul, Oke. betul, betul. Jadi Mas. buat teman-teman jangan minder dulu nih Iya. untuk mulai untuk mencari potensi-potensi yang ada di dirinya atau di daerahnya itu Ya. mungkin bisa digali ya. Ya. Terakhir nih dari Mas Rizal dulu pesan untuk para peternak Ya. terkait masalah kontes ataupun tidak nih Ya. Oke. secara global monggo Mas Rizal. Oke. Untuk pesan saya untuk pemula atau pemain di dunia kontes itu untuk kontes di Sleman Crash 2 ini kontes nasional ya Mas, istilahnya kontes besar dan ini di sini kita ada konsep baru. Itu kita ada bazar kurban, ada bazar kuliner dan lomba mewarnai juga. Jadi teman-teman terutama untuk pemula ya jangan takut untuk datang ataupun malah mengikuti kontes tersebut karena itu tadi momen domba itu naik turun. Terus jangan punya istilah kata itu wah sing menang kayak enggak Mas. Insya Allah untuk juri kita jujur. Jadi apa-apa itu sesuai parameter dari domba seni lokal. Lebih baik belajar dulu mengenal parameter dan regulasi yang sudah ditentukan biar tidak salah segmen di saat kontes begitu. Nah, ini kan waktu masih panjang Mas, masih sekitar 2 bulan. 2 bulanan. Ya, sharing kita buka di media sosial ataupun langsung japri ke panitia penyelenggara boleh kayak gitu. Jadi tetap semangat Mas. Jadi ini kalau saya bilang ini peluang karena populasi untuk yang genetik jadi masih belum banyak gitu loh. Ini potensi banget. Dan tidak menutup kemungkinan para petani-petani atau para pemain yang baru nyari para petani nih. Betul, jangan takut, pokoknya jangan takut. Seperti Mas Dani yang bilang tadi, nek orang wani teko dikek delok kontesi gitu loh kalau belum punya bahan. Oke. Berbayar nggak Gitu. itu Mas besok? Berbayar Mas, nah itu tiket 150.000 Mas. Itu untuk tiket kontesnya. Tiket Kalau kontesnya untuk yang nonton gratis. bayar Mas 5.000 parkir. Wow, parkir, iya, parkir. Bayar. Nah, itu Siap. Dokane kalau nggak Ya, ya itu aja sih Mas pesan saya. Yang penting tetap jangan sampai down. Tolong mental domba dipersiapkan dan mental peserta itu aja. Oke, dari Mas Dani mungkin terakhir. Terakhir dari saya, karena kita bicara kontes, satu, siapkan gaco terbaik gitu. Wes pasti, siapkan gaco terbaik. Mumpung masih ada 2 bulan, pokoknya push, ditekan terus, kemudian dirawat semaksimal mungkin ben gacone dadi api. Nah, yang ketiga, jangan pernah kemudian menganggap seni itu menjadi sebuah hal yang menakutkan. Tapi anggaplah seni itu sebagai satu hal yang menantang. Dan kemudian tantangannya itu kita bisa kejar terus.
nek saiki rong apik bisa jadi apik. Nek saiki anake cilik iso dadi gede. Nek anake saiki urung bagus iso dadi bagus. Jadi kejarlah seni itu sesuai dengan kemudian imajinasi kita. Dan kemudian apa yang kita idamkan terkait dengan seni, terutama domba, itu akan terwujud. Soalnya apa? Seni itu harus diwujudkan, tidak bisa dibayangkan. Oke. Jadi silahkan mewujudkan hasil dari domba-domba itu sing berseni. Wes silahkan nanti kemudian teman-teman itu lakukan budaya terus gitu sampai ketemu gaco yang terbaik. Wes itu nanti kalau sudah ketemu gaco yang terbaik silahkan ikut semua kontes domba, semua kontes apapun yang ada di kita, lama-lama kita nanti akan paham bagaimana kemudian menghasilkan seni yang terbaik. Ya, Ininya begitu. Wes. Kontes itu bisa dibilang akreditasi. Iya Iya. dong, Oh, gitu. iya. Jadi Gitu. si kambing ini diakreditasi, Betul. akreditasi A, B, O, C, Betul. kan, gitu. Atau Iya. disamakan. Nah. Iya, betul Oh, sekali. Monggo silakan Nah. teman-teman dimulai dari sekarang, Betul. dipersiapkan, jangan ragu-ragu karena tidak hanya kali ini aja kita akan membahas, tapi juga nanti akan ada pembahasan-pembahasan lain terkait tidak hanya masalah dengan kontes, tapi bagaimana tadi bisa disampaikan oleh Mas Dani dan Mas Rizal, breeding, terus kemudian daging ya, Mas, ya. Terus kemudian terkait masalah pakan, terus kemudian tadi kandang Perawatan. atau SOP. Nah itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Yes. Oke, tapi kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk teman-teman yang media perdombaan, silakan hubungi panitia kontes domba lokal untuk bersama-sama kita ramaikan konten per-YouTubean tentang perdomba-dombaan. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Dani. Siap, sama-sama, Terima kasih sama-sama, Mas matur ya, nuwun. sudah datang ke studio kami. Oke. Oke, kita teman-teman akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.